A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah, dan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita, Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, dan Ustadz Syam, ya, tentang ilmu yang paling penting kita pelajari, di mana ilmu ini nanti akan dipertanyakan pertama kali setelah kita dikubur, wah, atau di alam barzah, nauzubillah ya, kalau sampai nggak tahu. Kita akan belajar tentang ilmu penting dalam sholat. Tema kita hari ini Masya Allah luar biasa, dan langsung aja kita bahas satu persatu permasalahan yang sering terjadi. Apakah bicara masalah tentang Al-Fatihah? Al-Fatihah ini kalau boleh dibilang adalah syarat syah ya, wajibnya sholat ya, wajibnya sholat. Bukan syarat sah. Rukun. Iya, rukunnya sholat itu. Kalau misalnya Al-Fatihahnya nggak ada, berarti batal. Nah, bagaimana dengan menyebutkan amin? Wah, Masya Allah. Banyak orang yang bilang, waladhdallin, amin. Ustadz Maulana kenceng banget di dalam soalnya dia. Di mana? Di Turki masjid. Yang lainnya nggak ada yang amin, kita amin sendiri. Nah, tapi bukankah amin ini juga seolah-olah kayak bagian dari sholat? Sedangkan malaikat Jibril aja pun membacakan amin ketika Nabi membacakan surah Al-Fatihah. Bagaimana orang yang tidak membaca amin? Apakah dia tidak mendapatkan sholatnya dengan benar atau tetap sah? Mohon izin menjelaskannya Ustadz Hilman. Mohon izin. Apa tuh Ustadz Hilman? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, mohon izin. Ustadz Syam, Mas Fadli, dan jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Tema kita pagi ini bagus sekali, dan ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yakni berkaitan dengan sholat. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Perkara pertama yang akan ditanya nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka dia beruntung. Dan jika kurang baik sholatnya, maka dia merugi. Nah, berkaitan dengan sholat ini, maka kita harus benar-benar sholat dengan sempurna, dengan baik. Salah satu yang sering dilupakan di antara kita adalah membaca amin setelah dibacakan suratul Fatihah. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Dalam beberapa keterangan dijelaskan bahwa hukum membaca amin ketika sholat adalah sunnah yang disyariatkan. Sesuatu yang sangat dianjurkan. Kenapa Ustadz? Karena di dalam kalimat amin itu terdapat makna yang luar biasa. Apa maknanya? Amin, semoga Allah kabulkan. Jadi kalau kita membaca amin, maka hikmahnya ada dua yang akan kita dapatkan. Yang pertama, amin itu adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Amin. Barang siapa yang dibacakan suratul Fatihah, kemudian dia baca amin setelahnya, apabila dia mengatakan amin berbarengan dengan aminnya malaikat, maka di saat itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Yang kedua, amin itu juga sebab dikabulkannya doa. Maka amin itu maknanya semoga Allah kabulkan. Sehingga orang yang ketika dibacakan Fatihah, terutama ketika sholat, kemudian dia lupa membaca amin atau tidak membaca amin, berarti dalam tanda kutip dia kehilangan doa yang kebaikan yang bagi datang bagi dirinya. Sayang banget. Sayang banget. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang menunaikan ibadah sholat, maka luruskan safnya. Setelah itu pilihkan salah satu di antara kalian menjadi imam. Ketika imam mengatakan kalimat Allahu Akbar, maka ikut bertakbirlah. Dan ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, dan ketika mengucapkan kalimat amin juga harus benar mengucapkannya. Ya. Ada dua lafaz yang disepakati oleh para ulama.
Yang pertama aminnya, hamzahnya dipanjangkan, mimnya dipanjangkan. Amin. Atau yang kedua, hamzahnya tidak dipanjangkan tapi mimnya tetap dipanjangkan. Amin. Itu juga diperbolehkan. Artinya biasanya ini ngikutin gaya imam. Kalau suaranya agak merdu, agak panjang aminnya. Ya. Kalau suaranya agak pales aminnya. Oh, pantesan tadi Gimana? aminnya nggak terlalu panjang orang-orang di belakang saya. Jadi kembali kepada hukumnya, maka amin itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan ketika sholat setelah membaca suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz Hilman. Kita berarti udah benar kita. Tapi Bapak salahnya tempatnya ditaruh di dalam. Kita kan cuma sebaris di belakang. Ini kejadian waktu di Turki. Salat Jumat. Salat Jumat, ternyata di Turki itu ada masjid tidak pakai amin. Iya. Tapi mungkin pakai amin tapi dikecilkan. Iya. Tapi saya yang paling besar. Di dalam lagi. Oke, kita lanjut lagi jamaah Islam dan dirahmati Allah. Masya Allah luar biasa hari ini pembahasan kita ya. Ini belajar, ini ilmu nih luar biasa nih. Ada istilahnya orang kalau baca lagi sholat ya, ini sebagai makmum nih, terutama Ustadz jamaah nih, Ustadz Maulana, Ustadz jamaah itu. Sholat berjamaah maksudnya. Ustadz jamaah. Yang bener sih, di mana Ustadz jamaah. Iya, di mana-mana saya dibilang Ustadz jamaah. Nah, kan baca Al-Fatihah imam. Nah, ini makmumnya baca ada yang berbarengan apa di akhir. Pas imam lagi baca surah pendek. Nah, ini bagaimana Ustadz? Oke. Mohon izin penjelasannya. Baik, izin Ustaz Hilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. 9 Safar 1444 Hijriah, 21 hari lagi kita akan masuk bulan Maulid. Masya Allah, Tabarakallah. Kalau berbicara tentang gimana nih keteraturan, bagaimana nih ketertiban dalam keadaan membaca surah Al-Fatihah. Dalam hal ini ada aturannya, ada ilmunya. Mohon maaf sebelumnya saya acungkan jempol. Kalau kita bahas tentang ini karena kenapa? Berarti yang bertanya ini, yang harus kita bahas ini, berarti sedang salat berjamaah. Ya, sedang salat berjamaah. Sekiranya tidak kan bebas saja. Gimana nih bacaan Al-Fatihahnya makmun? Makmun ketika iman membaca Al-Fatihah. Sebaiknya Makmum. Ya itu. Makmun Maaf ya. Apa film sekarang? Ada Pak Makmun tuh tanda. Nah gini. Mohon maaf ya. Lidahnya Kita kan beda. lidah Bugis Makassar. Makmun. Ya, makmun. Ya Allah, makmun lagi. Ya, sampai kameramen itu ketawa tahu. Getar kamera. Nah, dalam hal ini demi ketertiban dalam salat sebaiknya makmum. Oh ya, makmum itu harus menyimak bacaan imam. Jadi jangan ikut membaca, dikhawatirkan mendahului imam. Sebaiknya, nah dalam hal ini juga imamnya harus mengerti keadaan. Sebaiknya imam itu memberi kesempatan makmum untuk menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihahnya, karena setelah membaca surah Al-Fatihah, amin, maka diam sejenak sebelum melanjutkan bacaan surah yang lainnya, memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kecuali, dengerin dulu, mohon maaf, di salat yang tidak dibesarkan. Contoh, duhur sama asar, maka itu tidak mungkin dia tunggu kapan. Bisa saja nunggu. Jadi gerakannya aja disamain, tapi untuk bacaannya tidak memungkinkan karena tidak kedengarannya. Cuma dalam hal ini sebaiknya makmum itu harus mengikuti gerakannya imam sebagai mengikut dari belakang dan tidak boleh mendahului sampai
2 sampai 3 kali rukun, itu bisa membahayakan sholatnya makmum. Itu bisa dikategorikan keluar dari berjamaah. Nah, dalam hal inilah kesempatan buat kita untuk belajar lagi nih. Gimana nih tentang ilmu dalam sholat. Masya Allah. Itu makmun. Kita ganti. Bukan Ustadz Jamaah, Ustadz Makmun. Ada tulisan di atas sudah terus bener kan Makmun. Mahmum. Jadi makin bener. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ustadz mana? Makasih banyak Ustadz Makmun. Penjelasannya. Kita lanjut lagi nih. Jamaah. Masya Allah. Hari ini kita senang ya, maksudnya bahagia gitu. Ada ilmu tapi ada yang bisa bikin kita fresh gitu. Healing maksudnya. Nah sekarang Ustaz Syam nih lanjut ya Ustaz Syam. Sekarang nih ada makmun nih terlambat sholatnya. Masih sekitar Al-Fatihah ya. Makmun. Dia terlambat sholat jadi masbuk ya kan. Dia kan jadi makmum berarti kan. Ya makmum. Ini telat. Orang udah sujud nih imamnya nih. Dia harus tetap baca Al-Fatihah atau ikut langsung sujud. Karena kan Al-Fatihah ini kan harus dibaca. Rukun sholat. Masuk dalam 13 rukun. Ada yang begini dulu. Al-Fatihah langsung sujud. Nah, itu bagaimana sih penjelasan yang benar? Mohon izin. Banyak yang salah nih melakukannya nih. Sudah rahmatan tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa menjaga mendirikan salat, begitu pula dengan anak cucu keturunan kami ya Allah. Maka subhanallah, hari ini kita belajar ilmu penting dalam sholat. Karena tidak mungkin kita melaksanakan sholat tanpa ada ilmunya. Makanya ada riwayat mengatakan sholatnya orang yang berilmu atau tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena ternyata orang yang tidak berilmu ketika sholat dia tidak mengerti mana rukun sholat, mana syarat sahnya sholat, mana yang harus didahulukan dalam sholatnya, apa syarat sebelum sholatnya, menyiapkan baju yang lepas daripada najis, tempat yang hilang daripada najis, suci daripada najis, dirinya suci daripada hadas. Maka ilmu penting dalam sholat supaya sholat kita sah di mata ilmu fikih dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang makmum ini, makmum itu ada dua. Ada makmum yang muafik, ada makmum yang masbuk. Ada makmum yang sempurna mengikuti gerakan imam dari awal, ada makmum yang terlambat atau bisa dikatakan masbuk. Masbuk itu dihitung adalah ketika dia kehilangan rukuknya imam. Jadi kalau dia masih mendapati rukuknya imam, dia belum terhitung orang yang terlambat, dia belum terhitung orang yang masbuk, maka masih terhitung rakaatnya. Namun yang kita pertanyakan hari ini adalah bacaan Al-Fatihah bagi makmum yang tidak mendapatkan rukuknya imam sebagai pertanda satu rakaat. Ketika seorang terlambat dan imamnya dalam keadaan sujud, siapa sih sebenarnya, ini rumus pentingnya, siapa sebenarnya yang wajib membaca suratul Fatihah dalam sholat? Ada 3 kategori orang yang wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. 1, orang yang sholat sendirian, wajib membaca suratul Fatihah. Yang kedua, orang yakni yang mengikuti daripada imam, mengikuti daripada imam dari awal. Yang ketiga, orang yang mendapati masih sempat untuk membaca suratul Fatihah. Orang yang masih sempat membaca suratul Fatihah. Jadi kalau ada orang datang lalu kira-kira ketika dia setelah takbiratul ihram langsung imamnya walam yakul lahu kufuwan ahad, dia terlambat tapi masih dapat 1 rakaat, tapi pada saat itu imamnya sudah walam yakul lahu kufuwan ahad, maka dia wajib mengikuti imam tanpa membaca suratul Fatihah karena sudah ditanggung Al-Fatihahnya oleh imamnya. Kalau dia mendapati sang imam sudah dalam keadaan sujud, maka apa yang harus dilakukan? Hanya Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar. Hanya takbiratul ihram, karena takbiratul ihram termasuk dalam rukun salat, rukun qauli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sujud. Enggak usah pakai ruku, enggak usah pakai i'tidal, langsung mengikuti sujud. Atau mungkin ada yang lebih simpel lagi, menunggu daripada imam berdiri baru dia ikut salat. Cuman lebih disyariatkan untuk langsung mengikuti sujudnya imam. Kenapa? Karena ada pahala dalam sujud. Semakin banyak sujudnya, semakin banyak pahalanya. Wallahu ta'ala. Kalau dia nunggu naiknya imam, ternyata sudah rakaat terakhir. Ini kan kasih diprediksi betul. Bentar. Apa sih? Apa tuh? Bentar. Apa sih, Li? Ya Allah. Lihat dong. Ini ngapain sih ngikutin? Ini ngapain? Saya cuma mau ngasih tahu jamaah. Setelah satu ini kita akan membahas tentang
Yang lebih menarik lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa sih, Li? Ikutin lagi nih. Ya Allah.